Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya bahagia bersama keluarganya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kenapa kamu diblokir dia, dan bagaimana supaya dia segera membuka blokirannya dan segera menghubungimu. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika Anda diblokir oleh pasanganmu, Anda harus mengetahui dulu siapa yang blokir kamu, ya. Jadi ada dua hal, ya. Yang pertama adalah kamu diblokir oleh orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, yang benar tulus menyayangi kamu, tapi dia pergi dan memblokir kamu. Nah, ini artinya saat ini dia lagi tidak ingin berkomunikasi dengan kamu, dia menutup komunikasinya dengan kamu, ya. Mungkin dia memang butuh ruang untuk menyendiri, untuk pergi dari kamu, ya, karena dia merasa saat bersama kamu merasa tidak nyaman, merasa tertekan, dan bisa juga merasa terancam, ya. Makanya dia pergi dan memblokir kamu, ya. Walaupun sebenarnya dia cinta sama kamu, ingin bersama dengan kamu, tapi saat ini dia blokir kamu dan tidak ingin berkomunikasi atau bersama dengan kamu. Ini tentunya, ya, saat bersama kamu, ya, kamu terlalu memaksa dia, ya, memaksa dalam suatu perkataan. Biasanya kamu suka cemburu, ya, kamu suka mengorek keterangan yang dia belum melakukan pengakuan, dan kamu terus memaksa dia, ya, memaksa dia dengan ucapan-ucapan yang membuat dia tidak nyaman, mungkin kata-kata cemburu, tuduhan, atau suatu tekanan yang kamu lakukan pada dia, ya, hingga dia diam, pergi, meninggalkanmu dan memblokir kamu. Hal ini disebabkan, ya, karena kamu mungkin mudah memaksa, mudah marah, ya, mudah cemburu, mudah menuduh, berprasangka buruk dengan dia. Akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan kamu, makanya dia memilih pergi dan tidak ingin komunikasi kamu dan memblokir kamu. Nah, jika kamu diblokir oleh orang ini, orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, sayang sama kamu, tapi dia pergi dan memblokir kamu, ya, ini supaya blokirannya dia segera dibuka dan dia menghubungi kamu, ya. Segeralah rubahlah sifat kamu yang pemarah, yang suka pecemburu, yang suka menuduh, yang suka memaksa, yang suka menekan, yang suka curigaan. Nah, ini segera kamu rubah. Rubahlah sikap kamu yang tidak baik itu, yang membuat pasangan pergi dan memblokirmu. Caranya, kalau kamu sudah diblokir oleh orang yang benar-benar suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia tidak bisa hidup sama kamu atau tidak ingin berkomunikasi dengan kamu, ya. Jika ini kamu diblokir dan ditinggalkan, diamlah. Jangan terus kamu chatting dia dari media-media yang lain. Nanti dia malah semakin benci, semakin ingin menjauh, ya. Jangan buka-buka media dia. Diamlah, ya. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Berilah dia ruang untuk menyendiri, untuk berpikir hidup tanpa kamu. Nah, di sini kesempatan untuk merubah sikap-sikapmu yang tadi tidak sukai oleh dia, tidak dinyamani oleh dia. Ya, yang biasanya mudah marah, jangan mudah marah. Yang biasanya cemburu, jangan mudah cemburu, ya. Yang biasanya curigaan, jangan curigaan. Nah, kalau kamu menyerang dia dari chatting WhatsApp ataupun media yang lain, karena WhatsAppmu diblokir, kamu ke Instagram atau ke Messenger, ya, kamu menghubungi dia, ya, ini nanti membuat dia semakin benci, tambah diblokir media yang lain, ini nanti membuat dia semakin benci, ya, semakin gak nyaman. Kamu bisa diblokir dari media satu persatu, dan nanti bisa media kamu diblokir semua, ya. Jadi kita berusaha jangan suka memaksa, jangan suka menekan, ya, jangan suka menuduh, jangan suka cemburu, ya. Ini segera dinetralisir badannya, segera dirubah untuk menjadi yang seperti diharapkan, karena dia orang tulus, ya, supaya dia nanti segera menghubungi kamu. Segera berpikirlah positif, ya.
berpikirlah tentang suatu kebaikan dia, ya, doakan dia yang baik-baik, ya, jangan pikirkan dia, lupakan dia, ya. Karena apa? Ketika kamu memikirkan dia, karena kamu diblokir, ya, akan muncul berbagai macam, ya, pikiran yang ada di pikiran kamu, ya, ketika diblokir dan ditinggalkan. Satu, kamu nanti akan berpikir dia sekarang dengan siapa, jangan-jangan dia dengan orang lain, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia sudah melupakan saya, jangan-jangan nanti dia benar-benar meninggalkan saya. Nah, rasa ini akan muncul ketika kamu diblokir dan ditinggalkan, ya. Hilangkan perasaan itu, hilangkan pikiran itu pada diri kamu, ya. Yakinlah pada yang kuasa, berdoa pada yang kuasa, mintalah yang kuasa untuk buka hatinya kembali ke kamu. Kamu bisa berdoa seperti apa biasanya kamu berdoa, ya. Misalnya, ya Allah, mohon bukakanlah kembali hatinya dia, siapa namanya, biar dia suka kembali pada saya dan menghubungi kembali saya, gitu, ya. Mintalah pada Allah untuk membuka hatinya dia untuk mulai kembali. Nah, setelah kamu sudah tidak memikirkan dia, tidak berpikir negatif tentang dia, berpikirlah positif dengan dia, ya. Berpikirlah suatu saat dia akan kembali, dia membuka blokiran kamu, dia menghubungi kamu, dan dia menemui kamu. Berpikirlah positif seperti itu, ya. Karena sesuatu yang kamu pikir bisa terjadi, ya. Kamu khawatir dia pergi, dia benar-benar pergi, ya. Kamu khawatir dia dengan orang lain, dia bisa dengan orang lain. Nah, makanya pikiran kita yang kita pikirkan bisa terjadi, ya. Jadi pikirkan sesuatu yang baik-baik tentang dia. Semoga dia kembali, semoga dia segera membuka blokirannya, semoga dia segera menghubungi saya, semoga dia segera kembali, seperti itu. Selalulah berusaha dan berpikir yang baik seperti itu, ya. Dan selalu ingatlah kebaikan-kebaikan dia saat bersama kamu. Nah, ini nanti akan memudahkan dia untuk mengingat kamu, dan nanti dia akan segera membuka blokirannya, dan dia segera akan menghubungi kamu dan juga menemui kamu, ya. Jadi jangan sampai melakukan kamu mengejar dia, jangan kamu lakukan untuk menekan lagi, ya. Sudah jelas kamu ditinggalkan, diblokir, kamu masih menekan, masih sering menghubungi dia lewat media yang lain, jangan, ya. Ini membuat dia semakin tidak mau kembali nanti, ya. Semakin lama dia kembali. Dan selanjutnya supaya dia segera menghubungi kamu, ya, baik mediamu sudah diblok ataupun belum, ya, kamu buatlah story-story, ya, di media-media mungkin yang belum diblok dia, ya, itu dengan suatu kesenangan, ya. Buatlah status yang seakan-akan kamu senang hidup tanpa dia, ya. Buatlah status, ya, yang berbeda dari saat bersama, ya. Yang biasanya selalu dalam kesusahan, ya, buatlah status atau unggahan-unggahan video, ya, yang menunjukkan bahwa kamu saat ini berbahagia meski tanpa dia. Nah, ini nanti akan membuat dia itu ketika melihat media kamu, dia akan berpikir, dia saat tinggalkan kok malah bahagia, dia sekarang dengan siapa, siapa yang membahagiakan dia. Ini nanti dia akan kepo, ya. Semakin dia sering melihat story kamu atau video kamu di media-media yang lain, ya, yang tidak diblok, ya, itu nanti semakin dia jangan blok kamu, dia semakin ingin tahu tentang kehidupanmu sekarang yang ditinggalkan, dan itu nanti akan memaksa dia untuk membuka blokirannya atau untuk menghubungi kamu, ya, untuk mengetahui kamu, ya. Jadi sistemnya seperti ini, ya. Kalau kamu ditinggalkan oleh dia, baik kamu pakai cara-cara untuk membagikan dengan ilmu doa yang sudah saya bagikan di video saya sudah, ya, atau dengan cara-cara pengembalian yang lain, ya. Itu caranya setelah kamu melakukan, ya, sesuatu yang saya katakan tadi, ya, baik dengan doa, dengan apapun itu. Setelah kamu melakukan itu, jangan pikirkan dia, ya, lupakan dia. Isilah waktu-waktu kosong kamu untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang bisa melupakan dia. Nah, kalau kamu sudah tidak memikirkan dia, ini memudahkan dia untuk segera memikirkan kamu dan segera menghubungimu dan menemuimu, gitu, ya. Jadi semoga Anda paham dengan apa yang saya katakan, ya. Ketika kamu sudah tidak memikirkan dia, nanti akan berbalik, ya. Ganti dia yang akan memikirkan kamu, mencari kamu dan menemuimu. Itu kuncinya, ya. Setelah melakukan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan di video saya sudah, ya, cara mengembalikan dia baik dengan doa, ya, baik dengan ritual, baik dengan apa, ya, itu setelah kamu melakukan itu,
jangan pikirkan dia supaya dia cepat kembali. Nah, kenapa kamu melakukan doa-doa yang sudah saya bagikan di video yang sudah itu, dia belum kembali? Iya, karena setelah kamu melakukan doa itu, ilmu batin atau ilmu apa yang sudah saya bagikan, itu kamu masih sering memikirkan dia, bahkan gelisah, nangis saatnya dia. Nah, ini membuat dia sulit untuk kembali. Ya, ketika kamu mengharap dia kembali, kamu jangan susah dan gelisah, jangan selalu memikirkan dia. Ya, ini yang menyebabkan dia sulit kembali karena kamu sering memikirkan dia. Jadinya dia tidak segera memikirkan kamu. Gitu. Inilah cara berpikir orang, cara spiritual atau supranatural. Ya, membalikkan suatu pikiran. Nah, suatu misal contohnya gini. Waktu kamu masih kecil, bermain dengan temanmu yang kecil ya, itu bermain lari-larian, kejar-kejaran ya. Saat teman kamu mengejar kamu, semakin dia kencang mengejar kamu, kamu semakin kencang larinya ya. Kalau dia berhenti, kamu nanti akan berhenti menengok dia. Kenapa dia nggak mengejar saya? Nah, akhirnya apa? Teman kamu yang mengejar kamu itu kembali, kamu juga akan ikut kembali. Ya, inilah cara hidup yang harus diketahui ya. Ini cara berpikir manusia. Ketika kita dikejar, larinya dia kencang ya, kita yang dikejar ini larinya akan semakin kencang ya. Kalau dia berhenti, kita nggak mungkin kita terus lari ya, kita nanti pasti juga akan berhenti dan menengok dia. Kenapa dia tidak mengejar? Kenapa dia berhenti? Ini membuat dia bertanya-tanya dan dia berhenti. Ketika yang mengejar kamu pergi ya, kamu nanti akan mendatangi dia. Kenapa tidak mengejar saya? Nah, inilah cara berpikir ya, secara logika ya, menemukan orang secara spiritual, supranatural ya, bahwa membalikan suatu pikiran. Kalau ingin dia kembali, jangan mikirkan dia lagi, biar ganti dia yang memikirkan kamu. Nah, ini cara membalikan ketika seseorang itu yang memblokir kamu, yang meninggalkan kamu. Dia benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi saat ini dia tidak ingin bersama kamu atau berkomunikasi dengan kamu ya. Dan yang kedua, ketika kamu diblokir oleh seseorang ya, tapi orang itu niatnya saat bersama kamu itu hanya akan memanfaatkan kamu. Orang yang hanya memanfaatkan kamu ini ketika memblokir ya, dia pasti ada maunya yang tidak dituruti ya. Misal nih, kamu selama ini dimanfaatkan oleh dia, tiba-tiba dia memblokir kamu dan meninggalkan kamu ya. Artinya bisa, satu, ketika dia memblokir kamu, tidak menemui kamu, dia sudah dengan orang lain yang ingin dimanfaatkan. Dan selanjutnya, orang yang memanfaatkan kamu ini memblokir kamu karena apa? Ada sesuatu yang diminta dia tapi kamu tidak ngasih. Suatu misal dia minta uang, kamu nggak ngasih ya, kamu nanti akan diblokir ya. Beberapa lama diblokir, kamu akan dibuka lagi, dia akan menghubungi kamu lagi ya. Kalau kamu tidak ngasih dia lagi apapun permintaan dia, kamu akan diblokir lagi gitu ya. Jadi orang yang memanfaatkan, dia mudah memblokir, dia mudah pergi. Dan ketika kamu diblokir oleh orang yang suka memanfaatkanmu ya, mungkin memanfaatkan badan kamu atau memanfaatkan uang kamu ya, tentunya dia memblokir kamu karena sudah tidak ada yang dimanfaatkan, tidak ada yang didapatkan apapun dari kamu. Dan ketika orang yang blokir, udah jangan hubungi dia lagi. Ketika dia hubungi kamu, jangan direspon lagi ya. Orang itu hanya butuhnya saja ya. Kamu nanti akan dihubungi dia ketika dia ada butuhnya. Kamu akan diblokir dia ketika dia dengan yang lain, atau dia lagi tidak mendapatkan apapun dari kamu. Dan jika kamu sudah diblokir oleh orang seperti ini, kamu masih berharap untuk dia tuh membuka blokirannya dan menghubungi kamu kembali. Yang ada seterusnya, kamu itu hanya sebagai tempat pelarian, tempat pelampiasan ya, tempat yang dimanfaatkan ya. Jangan mau, carilah orang lain ya. Ketika dia blokir, pergilah, blokir balik nomor dia, carilah orang lain ya. Kamu nanti akan menemukan orang yang lebih baik daripada orang yang suka memanfaatkan kamu ini ya. Jadi saran saya, ketika kamu bertemu dengan orang yang suka memanfaatkan ya, jangan berkepanjangan kamu hubungan dengan dia. Dia ini tipe orang toksik ya, dia orang beracun. Orang ini tidak menguntungkan, hanya merugikan. Orang ini tidak membahagiakan, hanya akan menyakitkan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada ya, ketika kita diblokir ya, berusahalah tenang ya, jangan gupuh, jangan mengejar dia,
Jangan memohon-mohon pada dia, jangan menangis-nangis minta pada dia. Nah, sahabatku, dimanapun Anda berada, ketika kita diblokir, usahakan hati kamu tetap tenang, ya. Jangan gubuh, ya. Jangan takut kehilangan, jangan takut benar-benar ditinggalkan, ya. Buatlah hati kamu tenang, itu yang utama, ya. Ketika tidak ada dia, jangan kamu mengharap sesuatu dari dia karena kamu sudah diblokir, ya. Jangan memohon-mohon dia, jangan merengek-rengek pada dia, ya. Jangan menangis-nangis minta dia kembali, jangan. Itu nanti membuat dirimu tidak berharga, malah semakin diabaikan, ditinggalkan, ya. Segera ambil posisimu, jangan hubungi dia, jangan meminta-minta pada dia, jangan chatting dia dari WhatsApp ini, dari media ini, jangan lakukan itu. Berhentilah, ya, kalau dia sudah blokir kamu, ya. Berusahalah membenahi dirimu, benahi dulu rezekimu, benahi dulu usahamu, ya. Benahi dulu karirmu, benahi dulu cara hidupmu yang mungkin kurang baik, berusaha menjadi lebih baik. Cemburuannya dihilangkan, mudah marahnya dihilangkan, yang suka menekan, memaksa dihilangkan, ya. Itu nanti akan memudahkan dia kembali. Itu nanti ketika dia kembali, dia sudah merasakan perubahan pada diri kamu, dan nanti dia tidak akan pergi kembali. Orang pergi artinya dia tidak nyaman, tidak bahagia, merasa tersakiti, merasa direndahkan, tidak dihargai. Dia merasa dirinya tersakiti, gitu loh. Atau kalau yang memanfaatkan, dia merasa kamu tidak menguntungkan atau kamu tidak bisa menyenangkan. Nah, itu ada beberapa hal, ya, yang menyebabkan kamu diblokir. Nah, sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, ya. Bisa mengetahui mana orang yang tulus benar-benar menyayangi kamu, tapi saat ini dia ingin menjauh, ingin pergi, ya. Dia butuh ruang, dia butuh tempat berpikir, dia memberikan kesempatan kamu untuk berubah. Segera berubahlah, insya Allah dia kembali. Dan ketika kamu diblokir oleh orang yang hanya memanfaatkan kamu, ya, yang hanya mau enaknya saja, mau untungnya saja, memanfaatkan kamu saja, ya. Ketika dia blokir kamu kan pasti sudah merasakan sudah berapa saja yang kamu berikan, ya. Sudah apa saja yang sudah kamu kasihkan. Nah, baik uangmu, baik harga dirimu, ya, baik waktu kamu, itu rasakan imbang nggak dengan sesuatu yang kamu berikan dengan apa yang kamu dapatkan. Jika kamu tetap merasa dirugikan, nah, jangan kamu teruskan, itu, ya. Berhentilah, tinggalkan dia. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, dalam mengembalikan pasangan itu tidak semudah, ya, membalikkan telapak tangan, ya. Butuh proses, butuh waktu, ya, butuh perjuangan, butuh doa. Setelah kamu berjuang, berusaha dan berdoa, tunggulah waktu, ya, sampai dia kembali. Ketika seseorang pergi, ya, butuh proses untuk dia kembali, ya. Entah hari ini, entah besok, entah minggunya nanti, entah 1 bulan. Selama kamu mau berusaha dan berdoa, dengan berjalannya waktu insya Allah dia kembali, ya. Semakin kamu ingin cepat dia kembali, dia nanti semakin lama. Lepaskan, ya, ikhlaskan, ya. Hanya berdoa dan berusaha itu yang kamu lakukan, ya. Jangan pikirkan dia, ya. Jangan segera mengharap dia kembali, itu nanti menyulitkan usaha kamu untuk buat dia kembali, ya. Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun itu titipannya, ya. Harta, benda, ya, anak, pasangan, suatu kebahagiaan, ya, itu semua ada titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pergi dari kamu, mintalah kembali, requestlah kembali pada Yang Kuasa, biar dia titipkan kembali ke kamu. Dan ketika dia titipkan ke kamu, ya, embanlah amanahnya dengan baik-baiknya, jagalah baik-baik supaya dia tidak pergi kembali, ya. Rubah sikap kamu yang membuat dia dulu pergi. Jadi gini, ya, perginya dia jadikan ruang kamu untuk melakukan suatu kesempatan untuk berubah. Yang dulu ucapanmu kurang bagus, kurang baik sama dia, yang buat dia pergi, dirubah, ya. Yang dulu kamu suka marah, suka cemburu, suka menekan, suka memaksa, itu kamu rubah, ya. Ketika dia nanti kembali, dia tidak akan pergi lagi. Dan ketika ditinggalkan, dulu kamu selalu kekurangan uang, ya, selalu dalam kesusahan, ya, rubahlah dulu dengan perginya dia, ya, untuk mencukupi.
ketika dia kembali kamu bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, kadang kita itu ditinggalkan karena kita ada kekurangan, kesalahan ya. Kalau kita ada kekurangan, selalu dalam kesusahan, kita ditinggalkan ya. Jangan mengharap dia kembali dulu. Berilah dirimu ruang untuk berusaha lebih baik dari yang saat ditinggalkan ya. Kalau dia kembali ya, dia nanti tidak akan meninggalkan kamu lagi. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini tadi menjadi suatu solusi dari masalah percintaan Anda, asmara Anda ya, dan bisa membuat Anda semangat ya, semangat untuk membuat dia kembali, merubah diri Anda menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, ambilkan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.